Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mehmet, suka disebut Mehmet Hakim, seorang senior agronomis dari Bandung ya. Saya dulu praktisi di salah satu PTPN. Saya pernah jadi dari asisten sampai ADM di kebun sawit, kebun karet, bahkan di pabrik gula sudah juga ya. Jadi alhamdulillah ketiga-tiga komoditi ini dikuasai lah ya, nggak terlalu sulit. Dan alhamdulillah juga di setiap tempat dulu kalau saya kutak-kutik ya produksinya naik gitu ya. Jadi ada pengalamannya. Kemudian setelah pensiun justru saya sekolah lagi ya. Eh, Sehingga teori-teorinya juga agak apa namanya eh, lebih lebih banyak di apa menjadi dasar dari yang kita sampaikan ini. Nah, saat ini kita bahas masalah program biodiesel ya B100. Ini agak ramai karena eh, ya ini semacam spektakuler juga, karena kalau kita berpikir normatif ya, kita berpikir normatif seperti apa adanya sekarang itu memang nggak cukup ya. Padahal ini mimpinya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dulu ya, 5 tahun yang lalu itu sudah ingin mencapai menuju ke eh, B100, tapi belum kesampaian ya, tersendat di berbagai halangan ya. Dan dia sudah mencoba di traktor, mencoba di mobil ya, misalnya hasilnya istimewa, lebih hemat dibanding dengan minyak bumi. Nah, sekarang itu ditimbulkan lagi oleh Menteri Pertahanan ya, Pak Prabowo ingin mencapai B100. Ini kan keren nih ya, sama-sama punya visi ke depan ini dua-dua menteri ini ya. Dan bahkan nanti kalau jadi presiden ya lebih bagus lagi ya, mudah-mudahan ini tercapai ya. Nah, masalahnya sekarang Uni Uni Eropa ini selalu usil, ingin menekan kita supaya sawit kita jangan berkembang, supaya sawit kita mati pelan-pelan. Itu keinginan mereka ya. Makanya mereka selalu menghambat penjualan CPO kita ke mereka. Dan mereka akhirnya nggak bisa apa-apa setelah tahu bahwa kelebihan konsumsi CPO kita itu dipakai untuk biosolar. Jadi kalau mereka nggak mau beli nggak apa-apa, kita pakai aja buat solar. Nah mereka terpukul gitu. Tapi tetap ya. Dan terakhir ada yang disebut European Union Deforestation Regulation ya. Ini memang kita nggak boleh kalau ada hutan dibabat terus tanam. Ini kan banyak banyak tuduhan bahwa orang-orang perkebunan ini menebang hutan kemudian menanam sawit. Seingat saya suka keliling di Sumatera, di Kalimantan ya. Itu nggak ada yang begitu tuh. Yang ada orang-orang HPH nebang kayu, setelah itu dibiarin, kan banyak ladang tumbuh tuh. Nah, areal yang terlantar itulah yang ditanamin sawit. Makanya keluar surat HGU-nya karena dirubah menjadi APL. Nah, bukan orang nanam sawit nebang pohon terus udah mahal. Dan orang-orang kebun sawit itu nggak paham dia jual kayunya. Ya. Tapi kalau orang HPH memang itu mainannya. Ya, ini sampai sini dulu ya pengertiannya nih, jangan sampai keliru deh ya. Kemudian produksi CPO nasional kita itu sekitar 50 juta ton ya, 50 juta ton. Nah, ini 25 juta ton dipakai untuk keperluan dalam negeri, ada yang untuk pangan, ada yang untuk industri. Tapi ada juga untuk biodiesel. Ya, untuk bensa belum ada ya.
Tapi 2-3 tahun lagi itu buat Mensa saya kira cukup banyak ya. Ini kita harus sambut dengan baik ya hasil-hasil teknologi para dosen-dosen kita, para peneliti kita ya dari ITB ini. Uh, jadi kalau setelah kita hitung-hitung, kalau kita mau menuju B100 itu produksi nasional harus di atas 90 juta ton. Artinya kita kekurangan 40 sampai 42 juta ton. Dari mana itu? Ya. Nah, ini agak sulit. Nah, tapi sulit itu buat orang yang tidak mau berbuat. Kalau kita mau berpikir, nggak sulit, gampang. Ya, ada beberapa ininya, ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa diinikan ya. Pertama nih, ada 4 langkah lah. 1, melakukan replanting. Dan ini sedang dikerjakan oleh dinas perkebunan lewat Dirjen Bun. Biayanya ini juga dari Menteri Keuangan ya, lewat BPD PKS. Untuk bayangkanlah 1 hektar replanting, 1 hektar kelapa sawit dibiayain sampai 60 juta. Cukup bagus ya. Ya. Ini Departemen Keuangan realistis lah dalam hal ini ya, kita harus akui ya, ini bagus nih. Kemudian di perkebunan yang ada di seluruh Indonesia ini yang tergabung dalam GAPKI ataupun yang barangkali tidak tergabung di sana, itu banyak sekali lahan-lahan yang sudah izinnya sudah keluar tapi belum ditanamin ya, dengan berbagai masalah. Pertama, mungkin masalah uang, nggak ada. Yang kedua, managerial capability-nya nggak ada. Dan nggak paham. Jadi kan banyak orang punya uang beli kebun sawit, tapi dia nggak paham untuk mengurus sawitnya. Gimana supaya menguntungkan. Beda dengan orang-orang yang profesional. Ya, saya ambil contoh yang gampang di PTBN. Mereka memang hidup dari hasil produksinya, bukan hasil jual beli kebun, bukan hasil jual beli HGU, ya dia betul-betul dari ini. Nah, yang suka jual beli HGU, yang jual beli lahan, itu kan sama dengan properti namanya. Jadi bukan, saya sih nggak nyebutnya dia pengusaha sawit ya, tapi pengusaha properti, tapi propertinya sawit, beda kan. Nah, yang kedua, sebentar ya, tadi menanami seluruh land bank. Itu saat ini ada 17 juta ton. Maaf, 17 juta hektar area sawit di Indonesia. Nah, 5 tahun lagi, insya Allah menjadi 20 juta. Nah, kalau 20 juta produksi minyaknya tuh 4 ton saja per hektar per tahun, itu sudah 80, udah cukup. Apalagi kalau mencapai 5 ton. Dan itu bisa dilakukan dengan nggak sulit ya. Kalau mau mencapai 5 ton rata-rata Indonesia nggak sulit ya. 5 kali 20 sudah 100 juta ton. Ya. Masalahnya di mana? Kita kan selalu menghitung itu kalau rata-rata, yang nggak ditanemin dihitung juga, yang kebun-kebun jelek dihitung juga, yang jalannya jelek nggak bisa dipanen dihitung juga. Ya iya, jadi akhirnya rata-ratanya hanya 3 ton saja per hektar per tahun. Ya wajar lah kalau memang begitu ya. Jadi kecil jadinya produktivitasnya ya. Nah, yang ketiga, ada perusahaan perkebunan yang nggak bisa ngembaliin hutangnya ke bank. Banyak gitu. Ya, makanya suka dilelang. Ya, kalau sudah kolateral 3 atau 4 lah, ya udah habis itu. Nggak bisa lagi dikembaliin. Lah kenapa? Kebun-kebun ini nggak diserahin aja ke PTPN. Kan PTPN ini punya pemerintah. Banknya ada Bank Mandiri, apalagi
BRI, kembaliin aja ke PTPN. Kan itu sama-sama pemerintah ya, sama-sama juga dari BUMN, ya hanya ini unitnya bank, ini unitnya perkebunan. Itu akan lebih efektif dan akan menambah produktivitas. Ya, apalagi sekarang luasan PTPN itu hanya 3,5% dari total luas Indonesia. Dari 17 ton, maaf, dari 17 ribu, dari 17 juta hektar itu PTPN itu hanya 650 ribu hektar. Ya, sejuta aja nggak ada. Bayangkan kalau yang swasta loh, ada yang punya 5 juta hektar. Ini PTPN digabungin nih dari 14 PTPN, katakanlah ditambah Raja Wali, itu nggak nyampe segitu. Ini pemerintah agak abai nih sama PTPN. Ya, PTPN katakanlah dianaktirikan kalau menurut saya itu ya. Yang swasta karena bebas dia ini. Jadi kenapa PTPN lebih hebat dari swasta? Kan PTPN itu kan BUMN ini banyak sekali batasan-batasannya. Jadi semua aturan tuh ada di situ. Kalau yang swasta enggak, terserah dia kan. Ya wajar-wajar dia kalau mau urusan segala macamnya akan lebih bebas dia. Istilahnya kalau balap lari, orang PTPN ini balap lari tapi kakinya diikat. Nah, kalau yang swasta enggak. So, ya susah lah ngelawannya kalau gitu ya. Nah, itu satu. Jadi land bank kalau semuanya ditanemin itu kan menghasilkan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang terlantar ya, yang tidak menghasilkan ditanam tapi enggak menghasilkan itu diserahkan ke PTPN. Kan jadi menghasilkan juga, negara juga yang untung. Nah, yang keempat ini dia. Kita gunakan teknologi production force management. Ya, yang terdiri dari manajemen akar dan kanopi. Kalau akarnya dirawat dengan baik, daunnya juga akan baik. Tapi kelebihan daun jelek, kekurangan daun juga jelek. Ini yang harus diinikan ya. Saya sendiri kaget ya melihat hasil ini. Kenapa kok bisa naiknya sampai 60%? Bahkan ada yang 100% pada beberapa blok gitu ya. Pada beberapa tahun tanam maksud saya. Ini bukan main ini. Makanya saya beranikan itu antara 30 sampai 80%. Padahal bisa di atas 100%. Jadi kalau hanya untuk nambah 42 juta ton nggak masalah. Bisa. Secara teknis bisa, tapi tergantung dari kemauan politik pemerintah sampai mana nih. Kalau memang mau ya bisa. Kalau memang nggak mau ya kayak gula kan nggak ada kemauan politik dari pemerintah. Ya, biarin aja biar impornya gede. Karena pemerintah dipengaruhi oleh luar. Ya, sehingga enakan impor, ngapain katanya mahal-mahal beli gula, produksi gula di Indonesia. Tidak, impor aja lebih murah. Kalau pola pikir kita ya seperti itu ya rusak. Kita nggak bakal menjadi negara yang kuat. Ya, kita lihat ke Jepang, coba lihat padinya, beras paling mahal di dunia di sana. Tapi didukung oleh ini supaya jangan impor terus. Ya. Nah, tadi dua cara tadi, pertama rekayasa teknik biokimia dan rekayasa teknik agronomi. Kalau dua-duanya dilakukan dengan baik, udahlah negara lain nggak bisa mendikte kita. Lagian ngapain pula negara-negara Barat ikut-ikutan ngurusin dalam negeri Indonesia? Kita kan udah merdeka benar-benar ya. Oke. Nah ini ada produksi nih. Kata orang lain mungkin ini agak sulit, tapi kalau menurut saya enggak ya. Sebentar ya, saya ini kan. Oke. Nah itu peluangnya untuk mencapai 92 juta ton cukup 5 tahun.
ya. Tapi kita harus serius melaksanakannya ya. Kebutuhan dalam negeri meningkat terus ya, karena biosolar pasti itu mah dari 35% ke 100% kan pasti meningkat tuh. Kemudian kebutuhan untuk makan, penduduk Indonesia makan. Pendatang nih dari RRC kan banyak nih, ikut makan juga. Kemudian ada penambahan anak-anak nih penduduk yang dari tadinya bayi jadi anak kecil, kemudian remaja, itu kan makan juga nih. Betul ya? Yang terakhir wisatawan. Wisatawan yang datang ke kita tuh sekitar 1,5 juta, mungkin 2 juta. Itu kan ikut makan juga. Bisa, nggak ada masalah, aman. Ya. Kalau soal harga, nah ini tergantung dari eh, departemen ya Kementerian Perdagangan bisa nggak ngaturnya tuh supaya jangan gini-ginian, ya bisa, ya kalau memang mau bisa, tapi harus dengan hati yang tulus. Kalau seperti kemarin ada rame-rame itu ternyata ada main mata itu ya nggak bisa lah gitu ya. Nah di sini tadi 92 juta ton itu sudah termasuk kebutuhan bensa, udah ini kan 9 juta ton. Untuk uji coba dari mulai 1 juta ton sampai 9 juta ton sudah masuk di situ ya. Ekspor aman. Jadi untuk ekspor aman, untuk dalam negeri aman ya. Nah, sekarang kenapa sih kok kita ini ke biodiesel? Ada dua alasannya. Pertama, memang kualitasnya lebih baik. Harganya ternyata tidak ya setara lah ya dengan minyak bumi, setara. Ya kadang-kadang ada naik turun tapi kurang lebihnya sama lah ya. Itu yang biosolar aja bilangan setannya lebih tinggi daripada yang minyak bumi. Minyak bumi kan 45 sampai 48. Nah, kalau yang dari CPO itu bilangan setannya itu antara 56, mungkin bisa lebih ya, katakanlah 56. Jadi lebih bagus, cuman bukan jeleknya kalau di apa namanya minyak X kelapa sawit biosolar itu nggak ada belerang. Kalau kita impor ada belerang sampai 1.500 ppm, bukan banyak banget ya, itu yang merusak. Nah setelah dicampur gini nggak ada lagi belerang. Mobil kita tahan semua nantinya ya, truk kita tahan, traktor kita tahan, genset kita tahan, kapal laut juga lebih bagus, pastilah itu mah ya. Nah, sekarang kita bicara masalah bensa. Bensa juga begitu istimewa tuh. Kalau kita impor premium itu bilangan oktannya tuh sekitar 70 sampai 80. Anggaplah 80 lah ya. Anggap 80. Nah, kalau dari ini CPO berapa? 112, bahkan bisa 115. Gila nggak tuh? Begitu bagusnya bahan bakar dari ini. Inilah para ahli kita para peneliti kita dari perguruan tinggi ini nggak main-main itu. Ya, hasilnya ini. Dan sekarang lagi uji coba supaya harganya ekonomis. Secara teknis bisa kan, tapi belum tentu ekonomis. Seperti biosolar juga. Sebenarnya kalau dijadikan subsidi, kelapa sawit aja harganya sekitar 10.000, dijual 6.500, kan tekor dong. Tapi setiap ekspor itu ada yang disebut pungutan ekspor, ekspor ya, PE ya. Nah, yang itu lumayan gede, $75 per ton minyak. Itu kan bisa, itu yang dipakai untuk subsidinya. Ya, jadi si pengusaha ini, petani juga nggak rugi, pengusaha nggak rugi, ya pemerintah juga nggak rugi. Di sini sama-sama ini. Kalau ngaturnya bagus ya, cuman saat ini sayangnya masih semuanya punya swasta. Yang PTPN artinya punya negara itu nggak ada. Itu sayang aja. Mudah-mudahan nanti dalam pergantian kepemerintahan yang baru ini PTPN dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Itu kan ada
tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Coba lihat. Ya, pasal 33 lah. Nanti ada turunannya itu. Itu begitu ya. Oke. Ya, jadi devisa saat ini aja yang kita hemat dari penurunan impor solar itu sekitar 577 triliun. Lumayan gede. Nah, kemudian dari sawit yang 25 juta hektar itu kurang lebih juga 600 triliun. Lumayan. Jadi sudah 1,1 lah ya. 1,1, 1,2 gitu gampangnya. Nah, kalau misalnya B100 ini dilakukan di atas 2000 triliun. Ya, hampir sama dengan RAPBN. Kalau devisa ini kan bukan uang pemerintah nih, bukan. Tapi uang yang beredar di pemerintah. Nah, masalahnya memang di Indonesia ini masih ada perusahaan-perusahaan asing. Kalau untungnya kira-kira dibawa kemana? Kan dibawa ke luar negeri. Nah, ini bagaimana upaya pemerintah supaya uang-uang itu semuanya ngalir dulu ke Indonesia. Jangan ada yang mencrok di luar negeri. Tapi semuanya masuk ke Indonesia dulu, diatur. Sekarang berapa kamu keluarnya? Kalau mau, uang itu dibangun untuk membangun usaha mereka, tapi di dalam negeri. Jadi ada manfaat multiple efeknya. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu sama dengan PTPN punya negara. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Coba lihat. Ya, jadi kita sudah nggak adil dengan anak sendiri gampangnya gitu ya. Sudah nggak adil dengan anak sendiri. Saya kira itu saja bahasan kita kali ini. Ya, yang mungkin agak mencok sana ke sini, tapi pada intinya bahwa program B100 itu sangat mungkin dilakukan kalau kita mau. Ini tergantung dari kemauan politis pemerintah sendiri. Mau nggak melakukan itu? Kalau mau, swasta pasti akan menyambut dengan baik. Karena untung mereka juga bisa lipat kali 2. Kalau tadinya keuntungan mereka ada katakanlah 600 triliun, nanti bisa jadi 1000 triliun atau 1200 triliun. Kalau petani yang punya 4 hektar, ya nambah 10 juta aja per hektar sudah 40 juta. Nambah 4 juta per 3,5 juta sampai 4 juta per tahun, ya. Maaf, per bulan. Jadi ini bisa lah untuk nyekolahin anak-anak. Insya Allah sampai ke perguruan tinggi bisa. Ya, apalagi kalau benar-benar dia ningkatnya lebih tinggi. Katakanlah kalau sekarang produksinya sekitar 15 ton TBS kali 2000 aja 30 juta. Nah, kalau double jadi 30 ini jadi 30 ton per hektar kali 2000 aja sudah jadi 60 juta. Bukan main per hektar ya. Bukan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.